Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang menjaga perilaku. Nah, namun sebelum kalian menonton video ini silahkan klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke? Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga perilaku. Nah, kita kan hidup di dunia ini tidak lepas dari hubungan orang lain. Karena apa? Karena manusia sendiri termasuk makhluk zon politikon. Ada yang tahu artinya? Komen di bawah, oke? Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan makhluk hidup lain. Nah, utamanya kita itu bergaul dengan keluarga, teman, dan masyarakat umum. Jadi hubungan berperilaku kita itu harus benar-benar kita jaga. Nah, oke lah kalau dengan keluarga kan kita sering banget ya berbuat salah atau berbuat yang tidak diingin, itu biasa dalam keluarga. Namun juga kita harus menghindari. Nah, kalau kita keluar sedikit di tengah masyarakat, nanti kita berperilaku beriringan dan dengan tetangga. Kalau yang bersekolah juga dengan teman sekolah, dengan guru, yang kerja juga dengan teman kerja. Tanpa kita sadari bahwa perilaku yang kita perbuat dengan bergaul dengan orang lain itu dapat menyakiti, entah itu dengan perbuatan kita ataupun dengan perkataan kita. Tidak sadar atau kita memang sadar itu menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam bertindak dengan hubungan dengan orang lainnya. Kita harus menjaga sikap kita dengan hati-hati. Karena sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan balasannya. Nah, hal ini berdasar pada firman Allah. Akan saya bacakan, simak terus, oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi kan, kebaikan sekecil apapun akan dibalas, kejahatan atau hal buruk sekecil apapun akan dicatat dan akan dibalas oleh Allah. Maka kita harus benar-benar hati-hati dalam menjaga sikap kita. Karena meskipun seseorang itu cerdas, ketika amarah menguasainya, ketika hatinya bergejolak, ada yang tidak beres, maka hati-hati ya. Perilaku emosional akan mengalahkan pikiran jernih kita. Nah, jika perasaan emosional telah menguasai kita, kita akan bertindak semaunya tanpa pikir panjang. Nah, hati-hati, nanti jika kita emosi terhadap orang lain, kita akan berkata yang atau kita akan itu dengan perkataan yang dengan perkataan kita akan gila. Nah, hati-hati dengan perasaan emosional. Kita harus benar-benar menjaga perbuatan kita. Nah, kita kan juga diperintahkan untuk selalu bersilaturahmi dengan sanak keluarga atau dengan teman. Selain untuk melancarkan rezeki, juga untuk memperpanjang umur. Nah, kira-kira seperti itu ya, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, dengan perbuatan yang kita lakukan jelek, tentu saja itu dapat merusak silaturahmi. Nah, biasanya orang yang kurang bisa mengendalikan emosinya, pasti dia akan bikin masalah dengan orang lain karena perbuatannya ataupun perkataannya. Dimulai dari keluarga, mungkin dia akan memiliki masalah dengan istri atau suaminya, dengan anak-anaknya, dengan mertua, ataupun dengan orang tuanya sendiri. Di lingkungan kerja, mesti mudah cekcok dengan teman kerja, ataupun dengan teman sekolah. Jika yang mau sekolah, dia akan sering gelut. Nah,
Bahkan di tempat ibadah, namanya juga tempat ibadah, jika ada orang yang seperti itu, nah bisa mengganggu orang lain atau tidak membuat nyaman orang lain. Makanya kita harus benar-benar menjaga sikap kita. Perilaku buruk atau perilaku baik itu juga dibawa sampai kita akan meninggal ya. Kan pasti ditanya oleh pak kaum ya, atau yang memimpin prosesi pemakaman jenazah itu loh. Pak kaum atau yang memimpin upacara pemakaman kan nanya kepada yang hadir ya, hadirin, apakah saudara si A selama hidup dikenal orang baik? Nah pasti kemungkinan besar orang menjawab baik. Namun jika ada orang-orang yang pernah disakiti atau akibat perilaku atau perkataan kita, nah meskipun mereka berkata baik, tapi dalam hatinya kan tetap ya nggak terima ya. Mau bilang baik itu ya karena keadaan, bukan karena kejujuran. Makanya hati-hati lah, tiba-tiba ada yang bilang gak baik. Nah itu bisa melukai perasaan keluarga kita. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata perkataan yang baik atau diam. Dari potongan hadis yang saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, kita itu jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita disuruh berkata yang baik selama hidup. Jika tidak mampu berkata baik, lebih baik kita diam. Mengapa demikian? Mengapa jika kita tidak bisa berbuat baik kita disuruh diam? Karena sekecil apapun ucapannya, selain ucapan ya perbuatan sekecil apapun, ketika itu jelek maka itu akan dicatat dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perkataan yang baik sekecil apapun itu juga akan dibalas oleh Allah. Dan dengan perkataan baik meskipun sedikit, maka akan membuat suasana kita hidup dan bergaul dengan orang lain itu menjadi tenang dan tentram. Nah, jika kita berkata atau berbuat sekecil apapun yang tidak baik atau buruk atau hoax, seperti sekarang ini banyak hoax, maka satu negara bisa rusuh guys. Ingat, dosanya gede sekali. Makanya kita harus selalu menjaga perilaku kita. Nah, seperti berkata kasar atau misuh itu sering kan kita dengar dari orang lain, entah itu anak-anak, dewasa, ataupun bahkan orang tua itu masih suka sekali berkata kasar atau misuh. Padahal setiap perkataan itu dicatat oleh malaikat dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya tentu. Maka dari itu, hidup di dunia ini hanya sementara atau singkat. Hidup kita yang kekal adalah di akhirat. Nah, makanya sebaiknya atau haruslah kita hidup di dunia ini harus kita persiapkan baik-baik untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Maka dari itu kita harus selalu menjaga perilaku kita terhadap orang lain atau terhadap makhluk yang lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.